Selamat siang Serian yang mungkin sekarang sedang menonton video presentasi kami. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan berikut adalah video perkenalan kelompok kami. Dengan saya sendiri, Siti Fidela Zahratun Sita. Di sini saya akan membahas Sustainable Development Goals nomor 2, yaitu Zero Hunger, atau makanan bergizi gratis yang akan saya bahas di sini. Masalah utama kenapa MBG bisa diluncurkan adalah 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting. Dengan presentase 2024 19,8% atau setara dengan 4,48 juta balita tumbuh dengan gizi yang tidak cukup. Stunting itu bukan cuma soal pendek, tapi soal perkembangan otak, kemampuan belajar, dan masa depan mereka yang terhambat. Lalu, Indonesia atau pemerintah kita memberikan jawaban dengan diluncurkannya MBG pada Januari 2025 dengan sasaran ibu hamil, siswa, dan balita. Dengan target pada Oktober 2025, MBG berhasil melayani 35,4 juta penerima per hari. Dengan melibatkan petani dan UMKM lokal lewat rantai pasok desa, biar uangnya berputar di desa, bukan di koperasi-koperasi besar. Next. Tapi, disinilah pertanyaannya, apakah MBG benar-benar siap? Next. Dan apakah cold chain sudah terrealisasi? Jawabannya, tentu saja belum, guys. Karena di sini terbukti ada beberapa foto yang saya akan perlihatkan di sini. Ada foto makanan mentah, makanan basi, bahkan berulat. Di situ bukti bahwa sistem rantai dingin di Indonesia atau di dapur SPPG itu belum memadai. Karena harusnya dari dapur sampai ke tangan penerima itu sistem rantai dinginnya semuanya berjalan. Selanjutnya, selain itu, ada kasus-kasus keracunan MBG massal dikarenakan hal ini. Berikut, next. Contohnya ada di Bandung, di beberapa berita yang akan saya munculkan di sini. Next. Selain itu, kritik saya tentang MBG bukan cuma soal itu, tapi serapan anggaran pada September 2025 baru 18,3% dari 71 triliun. Tapi anggaran 2026 justru dinaikkan drastis. Pertanyaannya, kenapa serapan anggaran aja belum melengkap 100%, tapi malah ditambahin dan bahkan drastis jadi 335 triliun buat MBG doang. Selanjutnya, lalu yang kedua, harga porsi yang seragam. Menurut saya harga porsi yang seragam sangat tidak adil bagi daerah 3T. Karena di sana itu rantai pasoknya lebih sulit. Bahkan untuk mereka berkebun aja itu harganya beda banget sama kita yang di daerah-daerah lain. Lalu yang ketiga, MBG itu bukan solusi tunggal kalau misalnya kita pengen menanggulangi stunting. Tapi stunting juga butuh sanitasi dan air bersih yang layak. Selanjutnya, program sebesar ini layak dapat pertanyaan yang besar. Uangnya ada, niatnya ada, tapi sistemnya siap atau enggak. Udah banyak anak-anak yang ngerasain manfaat dari MBG ini, tapi belum jelas gitu loh guys. Selanjutnya, nih contoh-contoh komentar di TikTok atau di Instagram yang saya ambil. Selanjutnya, berikut sumber-sumber yang saya pakai, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Zevanya Putri. Jadi hari ini saya bakal ngomongin salah satu isu yang kedengarannya sepele tapi sebenarnya penting banget, yaitu air bersih dan sanitasi. Ini masuk ke dalam SDG nomor 6. Next. Jadi SDG 6 ini punya satu tujuan utama, yaitu semua orang dimanapun mereka tinggal bisa punya akses ke air bersih dan sanitasi yang layak. Kenapa penting? Karena air bersih itu bukan kemewahan, itu kebutuhan dasar. Tanpa air bersih, kesehatan jadi terganggu. Dan kalau sanitasinya buruk, lingkungan kita juga ikut kena dampaknya. Next.
Nah, biar lebih konkret, kita lihat contoh yang ada di Indonesia sendiri, yaitu di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Krisis air bersih itu masih jadi masalah nyata sampai sekarang. Bayangin, saat musim kemarau, warga harus jalan jauh cuma buat dapat air. Dan sebagian dari mereka terpaksa pakai air yang sebenarnya udah nggak layak dikonsumsi buat kebutuhan sehari-hari. Next. Kalau kondisi ini dibiarkan, dampaknya jadi luas banget. Yang paling kelihatan adalah kesehatan, yaitu diare, penyakit kulit, dan banyak lagi. Lingkungannya juga jadi nggak sehat. Dan yang sering kelewat dibahas yaitu ada anak-anak jadi susah belajar dengan nyaman. Gimana mau fokus sekolah kalau urusan air aja masih pusing. Next. Tapi bukan berarti nggak ada harapan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakuin, baik secara individu maupun bareng-bareng. Pertama, hemat air. Kedengarannya emang klise, tapi efeknya nyata. Kedua, jaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar. Ketiga, bangun sumur atau tempat penampungan air di daerah yang butuh. Dan yang gak kalah penting, edukasi. Kalau orang-orang paham pentingnya sanitasi bersih, perubahan bisa menjadi lebih cepat. Next. Jadi intinya air bersih itu hak semua orang, bukan hak sebagian orang. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum bisa menikmati itu. Dan kita, sekecil apapun peran kita, bisa ikut berkontribusi mulai dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Next. Berikut sumber-sumber dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Louis Elizabeth. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan bahas SDG dari nomor 8, Business Work and Economic Growth. Selanjutnya, tujuan dari Business Work and Economic Growth itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, aman, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kualitas pekerja. Selain itu, dapat mendukung perkembangan ekonomi dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Selanjutnya, rumusan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia masih cukup besar. Contohnya, tingginya pengangguran, penghasilan tidak menetap, PHK massal di beberapa sektor, dan banyaknya pekerja informal. Selanjutnya, pengumpulan data. Menurut BPS pada tahun 2026, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,24 juta orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT 4,68%, lebih turun dari 4,85% pada kuartal sebelumnya. Selanjutnya, contoh pekerja informal ada beberapa nih. Ada buruh, penjual keliling, juru sapu, ojek online. Beberapa dari mereka belum memiliki penghasilan tetap di setiap harinya. Makanya lebih banyak daripada mereka untuk mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Selanjutnya, ada beberapa solusi nih. Yang pertama, meningkatkan keterampilan. Bekali diri Anda dengan keterampilan baru yang sangat dibutuhkan oleh pasar pekerja saat ini. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Anda dapat membuka usaha seperti UMKM untuk memenuhi kebutuhan Anda di setiap harinya. Dan yang ketiga, ada memperluas jaringan. Di era zaman sekarang sudah banyak sekali aplikasi untuk mencari pekerjaan. Dengan adanya aplikasi tersebut, bisa membantu untuk mempermudah mencari pekerjaan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Selanjutnya, kesimpulan, Business Work and Economic Growth ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih layak dan sejahtera, serta adanya pekerjaan yang layak, masyarakat dapat hidup lebih baik dan ekonomi negara lebih maju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan SGD 4, yaitu Quality Education Indonesia, ketimpangan pendidikan. Tujuan presentasi ini adalah memahami definisi ruang lingkup dalam pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi kesenjangan, membedah fakta ketimpangan fasilitas dan kualitas guru. Yang kedua, pencapaian SGD 4, yaitu mengevaluasi sejauh mana Indonesia telah memenuhi target pendidikan berkualitas untuk semua. Dan yang terakhir adalah merekomendasi solusi. Berikutnya, ini adalah realita pendidikan di pelosok. Indonesia memiliki lebih dari 4.000 wilayah kategori 3T, akses fisik menuju sekolah di pedalaman seringkali mempertaruhkan nyawa. Kondisi ini menyebabkan angka partisipasi sekolah atau disebut dengan APS di daerah terpencil tertinggal jauh dibanding perkotaan, terutama pada jenjang pendidikan menengah ke atas. Selanjutnya adalah fakta infrastruktur di tahun 2024.
Menurut data berikut menunjukkan bahwa sekitar sepertiga bangunan sekolah di wilayah 3T mengalami kerusakan, sedang hingga berat. Banyak sekolah beroperasi tanpa toilet yang layak ataupun akses air yang bersih, kurangnya laboratorium dan perpustakaan standar nasional. Selanjutnya, kita mengidentifikasi tantangan utama. Ada 3 hal terkait kesenjangan. Yang pertama, distribusi guru. Rasio guru di kota dan di 3T adalah 1:13 dan 1:35. Nah, untuk kedua, yaitu kesenjangan digital. Kurangnya sinyal internet di daerah pedalaman menghambatkan implementasi kurikulum merdeka yang berbasis platform digital. Dan yang terakhir, anggaran dan afirmasi. Alokasi dana BOS ini seringkali tidak cukup untuk menutupi biaya operasional di daerah dengan biaya logistik tinggi seperti Papua dan Maluku. Nah, berikut adalah tren partisipasi sekolah tersebut dengan APS di tahun 2018 hingga 2025. Data ini menunjukkan peningkatan yang konsisten, namun tetap diperlukan lonjakan agresif untuk mencapai target nasional di tahun 2025. Berikut adalah kesenjangan antara kota dan daerah 3T. Indikatornya adalah rasio guru, akses internet, fasilitas laboratorium, kualitas guru S1 dan S2. Visi pendidikan nasional inklusif yang berisikan keadilan sosial dimulai dari ruang kelas. Tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang tertinggal karena letak geografis rumah mereka. Kesimpulannya, ringkasan fakta, ketimpangan pendidikan Indonesia bersifat sistemik, berakar pada infrastruktur, distribusi guru yang tidak merata. Solusinya adalah reformasi tunjangan dan jaminan karir guru di pelosok. Yang kedua, pemanfaatan teknologi satelit untuk sekolah tanpa sinyal. Dan yang terakhir, peningkatan anggaran afirmasi berbasis biaya logistik daerah. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang saya berikan. Dan sekian dari presentasi kami. Terima kasih, selamat siang.